Dalam rangka Hari Raya Paskah, Komisi Inforkom Litbang kembali membuka kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Adapun kategori ucapan adalah berupa foto maupun video. Jemaat dapat mengirimkan foto atau video keluarga, individu, maupun kelompok. Untuk kategori foto, kualitas foto yang dikirimkan adalah high quality dengan minimal pengiriman 3 megapiksel. Sedangkan untuk kategori video, durasi video yang dikirimkan adalah 10-15 detik. Video berisi ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin difoto oleh tim Inforkom, kami akan membuka gerai foto dan video di ruang Serbaguna 2. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan kembali. Adapun biaya kontribusi adalah sebagai berikut. Untuk kategori foto dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Untuk kategori foto dan soft copy sebesar Rp150.000. Untuk kategori video sebesar Rp150.000. Foto dan video yang kami terima akan ditayangkan pada rekaman video ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan akun sosial media resmi GPIB Pengharapan Cibinong. Jika jemaat berkerinduan untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah ini, jemaat dapat menghubungi kontak person berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga tanggal 24 Maret 2021. Dan pelayan firman malam hari ini adalah Penatua Jeffrey Manorensong. Jemaat yang diberkati Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih-Nya benar besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Ida Bakti 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu
untuk mengurapi kami semua, berkati keluarga kami, berkati para pelayan dan yang melayani. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur, yaitu Mazmur 95 ayat 1 sampai dan 5. Dibaca silih berganti, kami membaca kalimat yang tercetak keluar dan jemaat bagian yang tercetak ke dalam. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Shalom, selamat malam jemaat yang beribadah pada malam ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelumnya kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan pada saat ini bersama keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami ucap syukur terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kau boleh hadirkan kami pada malam ini untuk sama-sama beribadah. Dan pada kesempatan yang indah pula Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Terangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman turut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba beritakan itu pun seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Matius 23 ayat 13 hingga 15 yang menyatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Matius 23 ayat 13 hingga 15 diberi judul tema Setia Belajar dan Taat Melakukan Firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seorang atlet, itu mau olahraga apapun, itu pasti mereka mempersiapkan sebelum mereka melakukan pertandingan. Mereka akan mengikuti apa yang diajarkan atau yang diminta oleh pelatih. Mereka terus berlatih karena apa? Mereka akan melakukannya di dalam suatu pertandingan. Di dalam berlatih pasti mereka memerlukan waktu, tenaga. Ya. Secara teori mereka harus tahu, dan pada saatnya mereka masuk dalam pertandingan, mereka akan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh pelatih itu. Sehingga pada saat pertandingan mereka dapat melakukan dengan baik, ya, dan menghasilkan yang baik pula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini, jika kita membaca Injil Matius, kita akan menemukan dan kemudian memahami mengapa Yesus begitu marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Pada mulanya mereka melihat perbuatan Yesus dan tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Itu kita bisa baca dalam Matius 8 ayat yang ke-19. Tetapi respon Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Dan mereka tidak siap untuk meninggalkan kenyamanan yang dimilikinya saat itu. Lalu mulailah muncul benih-benih kebencian yang awalnya menjadi pemikiran negatif. Kemudian lama-kelamaan menjadi kebencian yang memuncak untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Berapa kali Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk hati-hati terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Itu kita bisa baca dalam Matius 16 ayat 11 hingga 12. Dan mereka seringkali terang-terangan memfitnah dan melecehkan Yesus. Salah satunya terdapat di Matius 12 ayat 22 hingga 24. Karena hal itulah Yesus menyatakan kepada mereka, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Matius 12 ayat yang ke-34. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, kalimat celakalah kamu yang terdapat di ayat
13 hingga 15. Jika dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti mendapatkan kemalangan, kesulitan, kesusahan. Kata ini menggambarkan kemarahan Yesus kepada mereka yang kemudian dikatakan sebagai orang yang munafik. Dalam bahasa aslinya, dari bahasa Yunani kuno, kata munafik itu ditulis dengan kata hypokrites. Yang artinya orang yang menjawab, atau seorang aktor, atau pemain panggung, atau berpura-pura. Jadi bisa diartikan sebagai seorang aktor, pemain panggung, dan pura-pura. Pada ayat ke-13, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka dikatakan sebagai orang munafik. Mereka orang Farisi yang memisahkan diri dari banyak orang agar dapat dilihat bahwa mereka adalah orang-orang yang setia melakukan hukum dan hidup dalam kebenaran Taurat. Para ahli Taurat, mereka menentukan, menilai, dan memimpin komunitas mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diputuskan oleh mereka saat mereka mempelajari Taurat. Mereka ini hanya dilihat baik dalam penampilan beribadah, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka menuntut orang lain untuk melakukan, tetapi mereka tidak melakukan. Pada ayat yang ke-14, ayat 14 ini merupakan penjelasan dari ayat ke-13. Kalimat ini juga tertulis dalam Lukas 20 ayat yang ke-47 yang menggambarkan kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Kemunafikan itu ditunjukkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang secara penampilan luar terlihat taat. Tetapi pada kenyataannya mereka melakukan banyak ketidakadilan, merampas tempat perlindungan dan hak kaum kecil atau rumah para janda. Doa yang disampaikan yang bertele-tele hanya untuk mengelabui orang. Ini semua adalah kemunafikan yang dinampakkan oleh mereka yang mengatakan diri sebagai orang yang taat dan suci di dalam kehidupan beragama. Pada ayat ke-15 dikatakan juga, celakalah kamu, juga bagian dari mereka yang munafik. Karena usaha dan kerja keras mereka untuk mengajak seseorang masuk di dalam kepercayaannya, tetapi setelahnya ditinggalkan begitu saja di dalam pemahaman iman yang keliru. Di sini ada kata dalam pembacaan kita untuk menobatkan. Dalam bahasa aslinya disebut poeo, yang artinya membuat, mempersiapkan, membentuk, dan lain-lain. Artinya mereka orang yang sangat giat untuk membuat orang lain masuk terhisap pada kepercayaan mereka. Mereka membentuk, menunjukkan cara, dan mentahbiskan orang itu. Tetapi setelah itu dilakukan, mereka malah membuat orang tersebut menjadi berdosa.
Karena apa? Karena dia telah menerima bentukan yang salah. Mereka telah ditunjukkan cara yang salah. Dan di dalam kesalahan yang sudah ditanamkan itu, mereka ditabiskan atau diteguhkan. Sehingga orang ini akan hidup terus dalam kesalahan yang dianggapnya benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana refleksi kita bersama dalam pembacaan Alkitab saat ini? Yang pertama, sebagai pengikut Yesus, kita diingatkan untuk tidak mencontoh ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya sebatas mempelajari, menyusun hukum-hukum, tetapi mereka tidak melakukan, menerapkannya dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita hidup sejalan dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang mendorong sesama untuk dapat bertemu dengan Allah. Pribadi yang mendukung sesama untuk bertumbuh di dalam firman. Tidak menutup pintu sorga, tidak merintangi mereka untuk masuk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga atau di dalam persekutuan kita, kadang kita juga bisa terjadi melakukan sama dengan apa yang ahli Taurat dan orang Farisi lakukan. Kita sudah tahu hukum-hukum ya, di dalam ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasih. Yang pertama kasih kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kasih sesama. Oleh sebab itu kita harus mempraktekkan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga kita masing-masing, di pekerjaan, ataupun di dalam persekutuan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini menjadi orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah. Sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran yang akan dipegang oleh seseorang yang percaya kepada mereka. Sehingga banyak terjadi penyimpangan, ketidakadilan, dan semua ditutupi dengan hidup berdosa. Pengajaran di bait Allah. Dengan demikian, hal itu membuat kemarahan Allah, maka sebaliknya lah kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ajarkan sesama dengan ajaran yang baik dan benar. Ajarkan dan contohkan di dalam kehidupanmu tentang siapa Yesus. Jangan gunakan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri atau untuk menjatuhkan sesama. Hadirkanlah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita di dalam kehidupan
melakukan hal yang sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena renungan kita pada malam ini adalah tentang bagaimana teori dan praktek itu dapat berjalan selaras. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengerti bahkan membuat hukum, tapi mereka sendiri tidak melakukan di dalam praktek kehidupannya. Bahkan mereka boleh dikatakan suka menghalang-halangi datang kepada Tuhan. Artinya orang-orang Farisi atau ahli Taurat pada waktu itu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang banyak. Dengan kata lain, mereka tidak memberitakan dan membagikan kebenaran firman Tuhan atau Taurat yang mereka pelajari. Justru menyalahgunakan dan mempertopengkan firman yang mereka pelajari dan terima. Mereka tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang benar di hadapan Allah. Bahkan mereka juga menelan harta-harta orang yang kurang mampu atau miskin. Atau boleh kata dalam bacaan kita janda-janda. Juga mereka membawa atau mencari jiwa dengan motivasi yang salah. Mereka memiliki maksud yang lain untuk menobatkan jiwa. Mereka menjadikan orang-orang yang baru bertobat sebagai alat mereka untuk menghasut orang-orang. Mereka tidak mendidik atau melayani Allah sesuai dengan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari renungan kita pada malam hari ini, ketika kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki kita tidak seperti orang-orang munafik yang dalam pembacaan kita pada malam hari ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kita harus melakukan keadilan. Ia sangat senang dengan keadilan. Itu yang dituntut Tuhan. Dan kita juga setia untuk belajar ya, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang tadi sudah saya katakan bahwa hukum yang Tuhan Yesus ajarkan, kasih kepada setiap manusia. Kasih juga kepada Allah. Kita terus belajar tentang firman Tuhan. Rajin membaca firman, khususnya menghadiri ibadah-ibadah yang ada. Hari Minggu, ibadah kita seperti sekarang malam ini, ibadah KRT, dan ibadah yang lain. Itu juga pelajaran, teori, supaya kita selalu belajar. Seperti tadi yang saya katakan di awal, seorang atlet, kalau dia terus berlatih, terus belajar, maka kita dapat melakukan dengan baik pada saat kita mendemonstrasikan. Begitu juga firman Tuhan. Harus selalu kita belajar, setia belajar, membaca firman Tuhan. Ya, dengan menghadiri ibadah-ibadah, ya. Kemudian kita melakukan di dalam kehidupan kita. Gitu. Agar kita menghasilkan yang terbaik. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. 1 minggu lagi tanggal 2 kita akan mengingat rayakan bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus yang siap mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Biarlah kita semua dapat dikuatkan dalam firman pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
jemaat kita akan masuk pada doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, pada malam ini kami ucap syukur terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memimpin kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu berbuat baik melalui kasih yang sudah Tuhan ajarkan. Biarlah kami juga selalu melatih, belajar tentang firman Tuhan. Dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing dengan baik. Tentunya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang munafik. Biarlah kami selalu belajar untuk kami selalu dapat berbuat baik, jujur, adil kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga mau berdoa untuk kami semua para pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam terlaksananya ibadah pada malam hari ini. Saya menyerahkan liturgos Bapak Diaken Jarwoto, pemandu lagu Ibu Diaken Yola Momongan, juga organis Saudari Vanessa. Juga Bapak terkasih sebagai tim multimedia yang pada saat ini sehingga terlaksananya rekaman pada saat ini. Biar Kau berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, tuntunan di segala kegiatan perbulan kami, dan biarlah pelayanan kami juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di muka bumi ini, dimanapun mereka berada, berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, tuntunan, sehingga mereka dengan penuh sukacita, penuh kesetiaan melayani Tuhan. Dan pelayanannya juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa khususnya pelayanan kami di Gereja Pengharapan Cibinong. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Linda saya bersama keluarga, Ibu Pendeta Rindu bersama keluarga, juga para penatua diaken bersama keluarga, pengurus pelkat-pelkat bersama keluarga, sekretariat kantor bersama keluarga, BPPJ, pengamanan dan semua yang melayani di gereja kami. Engkau berkati. Biar kami sati sepikir untuk memuliakan Tuhan. Jauhkan kami dari segala perpecahan di dalam pelayanan kami di GPIB Pengharapan Cibinong. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk saudara kami, teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun rumah sakit. Biar juga Engkau selalu memberkati usaha-usaha mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan dokter dan kasih sayang keluarga. Biar pada akhirnya mereka juga mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang beribadah, yang ada di rumah-rumah Tuhan, sebagai keluarga. Engkau memberkati suami, istri dan anak-anak, berikan kesehatan, kekuatan, tuntunan, segala pergumulan kami masing-masing, sehingga di dalam keadaan apapun kami terus belajar, kami terus mempraktekkan tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil, juga para menterinya, sampai
kepemerintahan tingkat terendah RT RW. Kau berkati pemerintahan kami, berikan roh hikmah tuntunan sehingga mereka dapat menjalani tugas pemerintahannya dengan penuh kasih yang datang daripada Tuhan. Dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan hadir kepada bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada kesempatan ini teringat kepada orang tua kami yang mungkin jauh tidak bersama kami. Kau berkati orang tua kami, baik ibu bapak di dalam masa usia lanjutnya. Kau berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sehingga di masa usia lanjutnya mereka juga mendapatkan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memuja kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai 2. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah, keluarga, dan hati kami dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 249, ayat pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersatu serta menyuruh di Tuhan dan iman, dan damai persaudaraan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.